Ya sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Ferry dan ya Mas Ferry. Selamat sore. Oke. Saya lihat banyak teman-teman yang bawa kamera, banyak. Saya asumsikan juga semuanya banyak yang motret. Siang ini saya nggak terlalu ngomong secara teknikal, tapi saya pengen cerita aja bahwa memotret untuk diri sendiri dan memotret untuk orang lain, dalam hal ini untuk klien, kadang-kadang treatment kita, perlakuan kita, dan persiapan kita juga harus sedikit berbeda. Kalau motret untuk diri sendiri, ini tinggal digini aja. Ini kalau kita dapat order motret kita tuh bisa macam-macam sekali. Bisa pesanan untuk motret orang, bisa tugas untuk motret makanan, bisa juga motretnya hanya untuk motret packing, bisa motret kardus, motret botol, atau macam-macam. Terus bahkan ada pesanan khusus untuk keperluan khusus juga, ordernya hanya untuk motret sketsnya desainer baju. Jadi yang difoto sangat macam-macam. Bisa dari hal yang biasa kita lihat, sepatu, baju, atau bahkan cuma oret-oretan tangan begini pun ini bisa jadi pekerjaan. Ini salah satu contoh pekerjaan yang mungkin jarang diterima atau kita sadari bahwa ini pun bisa jadi pekerjaan dan menghasilkan uang. Next. Nah, kita dapat job itu ada dua macam sumbernya, direct dari klien langsung atau lewat agensi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau lewat agensi biasanya kita langsung dapat draftnya jelas, kita langsung dapat kemauannya jelas dan tertuang dalam bentuk sketch, dalam artian untuk motret misalnya saya dapat panggilan misalnya dari main ad gitu. Mereka brief saya, Fer, kita mau ada pemotretan mobil Ferrari California misalnya. Kita pengen mobil ini terlihat dia bisa lari kenceng dan logo-logonya harus kelihatan. Itu brief yang jelas. Tapi kalau dari klien, misalnya saya ketemu Bapak misalnya, Fer, ke rumah dong? Iya Pak, ke rumah gitu. Gue di rumah punya koleksi Karmangia, VW Karmangia tahun 54, bisa nggak fotoin? Bisa. Kemudian biasanya kalau dari klien itu kekurangannya gini, Bapak maunya gimana? Terserah deh, pokoknya bagus. Nah itu susah. Kalau dapat pekerjaan yang terserah deh, pokoknya bagus, itu susah. Buat saya itu susah karena akhirnya saya harus meraba-raba kemauan klien saya seperti apa, kesukaannya dia seperti apa, bagaimana yang dia pengen tonjolin. Dan biasanya kalau dari agensi itu udah langsung jelas, draftnya seperti apa, terus saya harus motret dari mana, angle-nya seperti apa. Dari situ sangat jelas kalau dari agensi. Next. Ketika kita udah terima draft pekerjaannya, maka ini harus dipikirkan baik-baik. Misalnya, meskipun lewat agensi, ya tetap harus ada preparation meeting. Di situ kita menyiapkan apa aja yang harus disiapkan, konsepnya sama enggak, jalan pikiran kita dengan agensi dan atau klien langsung harus sama, supaya nanti pekerjaan kita pada saat motret itu tidak berulang-ulang dan tidak berganti-ganti konsep. Dengan demikian, kita tidak buang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Terus setelah kita tahu apa yang difoto, misalnya motret Bluebird tuh, taksi itu, motret sedan, otomatis kita butuh lighting yang begitu besar. Paling nggak kita pakai lampu yang softbox yang 4 meter panjangnya, gitu, supaya satu lampu cukup untuk satu sisi bodi. Atau kalau memang kita terbatas dengan lampu itu, kita bisa pantulkan lampunya ke dinding secara teknisnya, gitu. Tapi yang jelas harus ada persiapan seperti ini. Kita harus menyiapkan konsepnya, harus disamakan dulu, lightingnya harus disiapkan. Terus pertanyaan berikutnya, kalau ketemu klien atau ketemu agensi, klien lah, kalau agensi pasti mereka nuntutnya pakai medium format sekarang. Tapi kalau ketemu klien, tinggal tanya, Bapak mau cetaknya segede apa? Ya 2 meter lah, 2 meter masih pakai 1S, Mark III pun masih cukup. Atau pakai D300 dan D3 pun masih cukup berani. Tapi kalau mereka udah bilang untuk keperluan billboard, ya film medium format, seperti itu. Terus aksesoris Ferrari California, orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu orang produser. Masih ada 2 orang lagi sih yang naikkan foto. Ini motret
motret mobilnya cuma 15 menit, tapi settingnya hari sebelumnya udah masukin mobil lain dengan setting tempat yang sama, udah bikin percobaannya, persiapannya sekitar 4 jam. Itu udah dapat mobilnya keluar, ganti mobil Ferrari-nya masuk, motret Ferrari paling 15 menit. Jadi kadang-kadang motret komersial itu yang lama persiapannya, motretnya cepet, persiapannya lama. Next. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang untuk motret komersial itu kita harus menyiapkan lokasi atau properti. Ini kebetulan saya waktu itu dapat job motret BJ. Ada yang pernah motret poster BJ? Di BJ itu sangat rumit, dalam artian ngurus izinnya ruwet, terus kesempatan motretnya singkat. Ditambah lagi waktu itu order dari agensinya adalah mereka butuh foto yang akan di layout, final layoutnya akan seperti Atlantis, jadi ada bagian bawah dan bagian atas. Otomatis saya butuh foto yang tidak terlalu mengecil di atas. Solusinya adalah kita sewa kren. Dan waktu itu ordernya motret sekitar 8 gedung, white balance yang baik. Tapi balik lagi, tapi kalau mau lampu studio yang punya white balance baik, itu berarti kan harganya mahal. Pro foto, red color, Visatek itu nggak ada yang murah. Solusi termurahnya adalah, sekarang kita pakai digital. Kalau mau beli alat lain yang cukup murah adalah beli color metal, cuman itu juga nggak murah. Yang lebih murah adalah colok ke laptop, beli software, bisa Lightroom 3, bisa Aperture 3, colok ke laptop, enter, begitu jebret, nongol di laptop, langsung dicek berapa white balance-nya. Begitu dapat white balance-nya bilang 4700, kamera pindah ke 4700, shot berikutnya warnanya akan benar. Ini pemotretan di rumah saya. Saya punya studio kecil 2,75 kali 5 meter. Saya di rumah pakai Jin B. Ini sebelum saya rubah white balance kamera saya pasang di kamera saya setting ke 4700 dari 5500 ke 4700, dan shot berikutnya adalah next. Dan foto-foto selanjutnya adalah warnanya mendekati seperti ini. Next. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ada Tempatkan satu softbox besar di bagian belakang backlight, terus di depannya pakai glass block tadi. Jadi apalagi kalau pada makanan perlu sekali white balance yang benar supaya keju warnanya tetap kuning, telur ikan tetap begitu, dan berasnya tetap putih. Jangan sampai berasnya jadi kuning. Kalau berasnya jadi kuning, rasanya kok sushi dijual 50.000 tapi berasnya beras kuning. Jangan sampai seperti itu. Makanya tadi saya bilang white balance pada saya itu penting untuk motret komersial. Next. Ini sama hasil setting dari yang tadi. Kalau dilihat kan pasti saya ada backlight di belakang. Ini yang sebelah kiri, yang sebelah sini lebih gelap. Yang sebelah sana menjadi lebih rata dan relatif sama warnanya dengan sisi yang sebelah sana. Ini angle kamera tidak berubah, makanannya juga tidak berubah. Perubahan ini terjadi, saya cuma nambah aluminium foil di depan. Oke, next. Terus jangan lupa kenalan sama yang difoto. Dalam artian apa yang difoto? Kalau motret es krim jangan lama-lama. Kalau motret es krim kalau motret es krim ya harus cepet, kalau enggak dia jadi lumer kayak yang sebelah situ. Jadi angle-nya harus tahu dulu. Kalau perlu minta dua set es krimnya, satu untuk diamati. Ketika udah dapat settingannya, minta ganti dengan yang baru dan tempatkan di posisi yang sama, jepret. Jadinya seperti itu. Oke, next. Ini sama, kenali makanannya, kenali apa yang difoto, cari tahu angle-nya. Kalau makanan yang berlayer seperti ini, fotonya agak motret komersial itu sama dengan motret bahan. Nah, ini maksud saya. Saya motret bahannya, saya motret kuas satu-satu, saya motret si cantik itu satu, dan kemudian final resultnya next seperti ini. Ini final albumnya seperti ini.
Boleh nggak sih digital imaging? Boleh nggak sih semua yang kita butuhkan? Ternyata untuk gambar yang seperti ini kita tidak mendapatkan tembok seperti yang kita mau. Jadi pada saat motret si model itu hanya berdiri aja di punggungnya kita kasih batang kayu yang ditahan orang. Jadi dia dapat pose untuk sandaran. Sampai di lokasi adanya seperti ini. Jadi ini kayu asalnya. Di belakang ini kayu sampai di sini. Terus kemudian bawa pulang ke studio, dikerjain, kayunya diganti tembok. Terus ada lagi masalah karena roknya ini ternyata terlalu tipis, jadi ada yang ngerjain, ini ditebelin lagi, terus rambutnya juga disambung, jadi lebih, ibaratnya jadi lebih rata. Itu sedikit main-main di, nggak sedikit ya, tapi ini kalau digital yang serius. Artisnya juga cepat jadi. Lanjut. Ini jelas ini 2 kali motret, 1 kali motret untuk kamar, shooting kedua motret keluar, kemudian disambung. Yang foto kamar, ini katanya yang copot tidak dengan yang tadi motret keluar. Soalnya kalau ngejar luar dalam, rasanya bisa, tapi akan terlalu sulit dan lama. Kadang-kadang ada pesanan khusus, order khusus yang mereka ingin, klien ingin mie lihat panjang atau itu ya memang butuh orang lain terus langsung diulang lagi seperti yang lain normal. Jadi kadang-kadang memang butuh setting supaya kita bisa dapat apa yang dimaui klien. Ini salmon steak. Kalau kita datang ke restoran beneran, akan sangat jarang terjadi ini pecah. Ini sama nih, channel ini bahannya sama. Cuma Ustaz itu jago sekali ngaturnya. Dia tambahin serai, tambahin kayu manis, segala macam, dan ada jahe. Jadi di sini memang ceritanya ini kopi yang pakai rempah-rempah seperti ini, kopi jahe. Yang ini kopi susu biasa. Dari sini memang sangat komunikatif bahwa apa isinya kopi ini. Yang ini orang lagi-lagi ini asapnya juga asap bukan asap beneran, bukan beneran dari minumnya, tapi asapnya memang kita kasih asap khusus dari kentang. Lagi-lagi kerjasama dengan spesialis, dia menyiapkan es yang palsu. Terus kalau dilihat di dalam sini ini ada kayak butiran es batu yang diaturin, itu pakainya juga bukan es batu tapi es batu palsu dari akrilik yang memang dimasukin. Karena kalau pakai es batu beneran dia akan mengembung jelas. Ini sama, yang bener-bener cuma whipped creamnya doang. Terus bahkan keringat di gelas itu juga keringat palsu, itu pakai air di gelas, itu semprot ke ini. Ini yang tadi bilang, makanan cantik untuk difoto. Kalau kita beli banana cake di kafe. Buat saya untuk makanan yang paling susah itu makanan Indonesia. Kenapa? Ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng, warnanya sama, sate sama warnanya, ya kan? Tahu tempe sate ada cabai. Iya. Ini juga, ini kalau nggak salah juga salmon mushroom cream, something like that. Ternyata makanannya sebenarnya kalau keluar itu lebih unik dari ini. Saya pertama dikasih foto makanan yang biasa mereka servis. Lihat nggak kupingnya buntung? Nih, kupingnya buntung. Kuping paling atas itu buntung. Mau minta ganti, chefnya cuma punya stok segini-gininya. Sementara mereka mau semua kelincinya ini kelihatan fotonya. Akhirnya begini ngaturnya. Si buntung tadi taruh belakang sembunyiin kupingnya. Jadi kadang-kadang kita harus sedikit kreatif aja mengakali keterbatasan yang ada di lapangan.
kuping buntung jangan taruh depan, taruh belakang sembunyi ini, seolah-olah memang kupingnya tertutup sama kuping yang depan. Ya, gampang. Saya minta restoran manajernya bantuin saya. Saya minta piring yang gede, piring saji mereka gitu kan. Kalau punya hotel segini tuh. Saya minta itu dipegangin di atas makanannya, flash saya arahin di situ. Makanan jadi cahaya ke bawah. Bisa kan? Ada cara. Saya Didi. Kalau misalnya lagi foto outdoor gitu, foto outdoor kebenaran kita udah dapat sisi angle yang bagus, foto outdoor udah dapat sisi angle yang bagus, terus tapi kalau pas mau foto kita dapatnya tuh backlight dari matahari gitu. Ada cara ngatasinnya nggak? Solusinya sama, tetap ada dua, fill in flash atau korbankan backgroundnya. Tergantung, kalau kamu punya flash ya di flash modelnya, kalau nggak ada ya mau nggak mau korbankan langitnya. Kalau pakai fill in flash, background dapat, model dapat. Kalau korbankan backgroundnya, ya backgroundnya jadi putih. Tergantung kamu maunya seperti apa. Kalau mau belakangnya juga bagus, jangan lupa tambahkan flash, pakai flash. Pertanyaan lain? Objek gelas. Cuman kalau misalnya pakai softbox, Boleh dideketin dikit? pakai softbox kan ada pantulan kan kayak itu. Cara ngilanginnya itu gimana? Kalau motretnya gelas, botol, atau sesuatu yang reflektif, softboxnya bukan dari depan, tapi dari samping, kanan kirinya atau kemarin sempat nyoba bisa juga dari atasnya. Kalau bentuk botolnya dari atas kecil, bawahnya membesar, sumber cahayanya bisa taruh di atas objeknya, pas di atas kepalanya, itu akan dapat ring light-nya. Jadi jangan dari depannya, kalau motretnya beling jangan dari depan. Titik yang bagus untuk food product seperti ini, yang auto white balance yang bagus itu ya merek apa atau? Kalau dibilang merek, tiga yang saya tahu, Brown Color, Visatek, dan satu lagi Full Photo. Satu unit itu bisa dapat 3 unit yang lain. Yang agak murah bisa pakai, ada satu produk Korea, saya lupa namanya, tapi itu white balance-nya cukup stabil. Produknya warna putih, tapi dia minta backgroundnya warna putih juga. Itu cara ngetasnya gitu. Metringnya aja yang bener, ngatur lampunya yang bener, jangan over pasin. Kalaupun pas, white on white juga akan tetap terpisah kok. Metringnya aja, masalah di metering bukan di lampunya, metringnya. Powernya berapa ya kameranya set segitu. Kalau kita muter studio kan lampunya berapa, kameranya juga harus sama. Power lampu 8, kameranya juga 8. Pertanyaan berikut, kasih hadiah satu. Ah, tuh. Langsung dikasih. Silakan, Mas. Satu lampu. Satu lampu katanya. Di mana? Lampunya di mana? Dari sisi kanan. Kanan fotografer belakang, kanan kiri, Sini. kiri depan. Dari sini. Salah. Tapi tetap Oke. kasih hadiah. Ayo, ada lagi? Ayo, ada lagi? Oh, yang sebelah situ tadi tunjuk tangan tuh. Yang baju itu. Ayo, ada lagi tunjuk tangan. Angkat tangan. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ayo, angkat tangan siapa yang tahu? Ini malu-malu nih. Posisi lampu ini ada di mana? Posisi cahayanya, posisi lighting. Jangan. Pojok sebelah sana. Salah. Salah. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Anak kecil angkat Oh, tangan tuh. ini angkat tangan nih, silakan Mas. Dari atas. Ya? Salah. Salah. Oh, salah. Ayo. Ayo, ada lagi angkat tangan. Ayo coba. Ayo angkat tangan. Silakan. Oh, nih. Sebentar. Belakang sebelah kanan. Ya, benar. Benar. Benar, Oh, sebentar. Kejadian nih. Oke. Oke, saya mau kasih lihat Mas Ferry. alatnya apa aja. Mas Ferry, dapat buku dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan fotografi di Suriname. Wih, Selamat ya. Suriname. Ya, silakan. Ini peralatan yang dipakai. Saya pakai alatnya seperti ini. Banyak, tapi semuanya kita punya di rumah. Itu settingnya. Lampunya satu. Ini. Yang ditutupin kertas itu ya, Mas? Iya, ini flash. Oh, yang ditutupin kertas. Ini kotak CD, ada CD-nya di dalam. Ini juga.
Satu lampu. Satu lampu, tapi benar-benar bagaimana caranya kita menempatkan posisinya biar hasilnya optimal gitu ya Mas. Kenapa Mas tadi bilang? Ayo. Dia bilang lampunya di atas Mas. Enggak, lampunya ini. Sedikit di atas memang, sedikit naik. Kalau gelasnya segini, Cuma ya kan? bisa ditiru kan? Bisa buat latihan. Modelnya cuma kertas, tempat CD, mangkok, piring, dan sejenisnya. Ini juga sama. Dari kami mohon kepada Pak Iwan Aryawan untuk bisa ke atas panggung. Kepada Bapak Iwan, silakan ke atas panggung. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ferry dan Pak Iwan. Oke, mungkin sebelum berakhir ada yang mau disampaikan? Ada pesan-pesan gitu Mas? Pesannya sih tetap sama yang tadi, Tetap pesan. latihan aja dari apa yang kita punya. Terus jangan kalau mentok sedikit karena alat terbatas terus langsung nambah alat, tapi explore dulu sampai benar-benar alatnya udah bisa ngimbangin kita baru nambah. Jangan benar-benar beli kamera, beli lensa, tapi manfaatkan sampai alatnya nyerah baru beli. Terima kasih banyak Mas Ferry. Ya,